tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan timah. Kala itu, Jepang memperkirakan sumber daya alam Indonesia akan mencukupi kebutuhan energi mereka selama Perang Pasifik. Serbuan tentara Jepang yang begitu cepat dan berkekuatan yang besar membuat Belanda yang kala itu masih menduduki Indonesia tidak dapat bertahan. Akhirnya, Gubernur Jenderal AWL Tjadra van Starkenborg dan beberapa petinggi militer Belanda pun memutuskan untuk bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Nah, pada pertemuan itu, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Belanda juga langsung menyerahkan Indonesia ke kekuasaan Jepang. Sejak pertemuan itu, penjajahan Jepang di Indonesia pun resmi dimulai. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor milik Angkatan Laut AS, dan kemudian pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang tiba di Tanah Tarakan, Kalimantan Timur dan mulai menguasai kota-kota sekitarnya. Pada 4 Februari 1942, Jepang turut menguasai kota-kota lain di luar Kalimantan seperti Ambon. Pada tanggal 28 Februari 1942, Jepang tiba di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, Eretan Wetan atau Jawa Barat, dan Kragen atau Jawa Tengah. 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang dan mulai menguasai Indonesia. Rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang menjajah selama ratusan tahun. Selain itu, ada pula faktor kepercayaan ramalan Jayabaya sehingga rakyat simpati kepada Jepang. Nah, di sisi lain, pemerintah Jepang juga menyebarkan propaganda berupa dukungan kepada rakyat Indonesia untuk merdeka seperti membenci Belanda, memperbolehkan berkibarnya bendera merah putih, dan memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Jepang juga menyebarkan propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Propaganda ini seolah menekankan bahwa Jepang mendukung Indonesia sebagai sesama bangsa Asia. Tak ketinggalan, Jepang juga berusaha mencuri hati rakyat Indonesia dengan mendirikan berbagai organisasi seperti Putra Jawa, Hokkaido, sampai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal sebagai BPUPKI, yang bertugas untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia untuk merdeka. Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia sehingga menumbuhkan harapan di hati rakyat maupun para tokoh-tokoh nasional. Padahal, Jepang ingin menggunakan rakyat Indonesia yang masuk dalam organisasi semi-militer dan militer mereka untuk ikut berperang melawan Amerika Serikat dan sekutu di tengah perang. Nah, begitulah awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Adapun beberapa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Jepang pada saat menjajah Indonesia, di antara lain sebagai berikut. Keresidenan. Dalam pelaksanaan pemerintahan, wilayah Indonesia dibagi-bagi dari tingkat keresidenan sampai desa. Mengapa dan apa ya alasannya? Pembagian wilayah Indonesia dari tingkat keresidenan hingga desa pada masa pendudukan Jepang adalah bertujuan untuk memudahkan kontrol militer Jepang terhadap rakyat Indonesia. Dengan demikian, mereka dapat memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Di samping itu juga akan ada kemudahan dalam hal penarikan hasil bumi dari daerah-daerah. Dengan demikian, alasan Jepang membagi wilayah dari tingkat keresidenan hingga desa bertujuan untuk memudahkan mereka dalam mengontrol rakyat Indonesia demi memenuhi kepentingannya dalam Perang Asia Timur Raya. Kota Praja. Kota Praja mengacu pada berbagai jenis permukiman di berbagai negara-negara. Meski istilah kota praja sering terkait dengan daerah perkotaan kecil, ada banyak pengecualian untuk aturan ini. Contohnya di Australia, Kanada, Skotlandia, dan Amerika Serikat. Kota praja mengacu pada permukiman yang terlalu kecil atau tersebar untuk dianggap sebagai kota atau daerah perkotaan. Di wilayah Indonesia sendiri, kota praja merupakan pusat pemerintahan wilayah kabupaten atau kota praja adalah kota setingkat kecamatan atau dati 3. Selanjutnya, kewedaan. Kewedaan merupakan unit pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mengatur wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten.
Kewedaan biasanya dipimpin oleh seorang kepala kewedaan yang bertanggung jawab atas administrasi dan pemerintahan di wilayah tersebut. Di bawah kepala kewedaan terdapat berbagai tingkatan administratif yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Yang kedua, ada kabupaten. Kabupaten merupakan unit pemerintahan yang lebih besar dibandingkan dengan kewedaan. Kabupaten dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mengatur dan memperluas wilayah yang lebih luas dan kompleks. Setiap kabupaten memiliki dan dipimpin oleh seorang kepala kabupaten yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan administrasi di tingkat kabupaten. Kabupaten juga memiliki struktur administratif yang lebih kompleks dibandingkan dengan kewedaan. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan salah satu struktur kemasyarakatan yang disebut rukun tetangga. Sistem rukun tetangga adalah kerukunan tetangga yang dibuat oleh para tentara Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Alasan Jepang membentuk rukun tetangga adalah untuk memperketat kontrol dan mempermudah pengawasan terhadap masyarakat jajahan. Selama Jepang menduduki Indonesia, mereka ingin pengaruhnya tersebut hingga sampai ke lapisan paling bawah. Akan tetapi, karena terbatasnya jumlah militer Jepang, mereka pun memanfaatkan rakyat bumi untuk menjadi mata-mata. Jumlah sedikit ini dapat mempermudah ketua Tunarigumi atau Pak RT untuk mengenali warga dan mengidentifikasi warga asing. Selain itu, rukun tetangga juga mempermudah kekaisaran Jepang untuk mengontrol warga serta memobilisasi sumber daya alam atau manusia demi kepentingan mereka dan memperkuat komunikasi antar pemerintahan Jepang dengan orang Jepang itu sendiri atau warga desa. Sewaktu Jepang terdesak dalam Perang Dunia, rukun tetangga dijadikan sebagai basis pelatihan militer warga desa. Kemudian, mereka yang telah dipilih dipaksa untuk bergabung membela Jepang melawan blok sekutu dalam Perang Kedunia. Dalam kurun waktu 2 tahun, Tunarigumi mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan terbentuk sekitar 500.000 Tunarigumi di Pulau Jawa. Salah satu kegiatan penting dan rutin dilakukan dalam rukun tetangga adalah pertemuan bulanan. Kegiatan ini merupakan salah satu hal baru bagi penduduk Jawa karena biasanya hanya pada pemilik tanah yang diizinkan datang ke dalam sebuah pertemuan. 3 wilayah pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Yang pertama itu pemerintahan militer angkatan darat, yaitu tentara ke-25 itu Shutomi Shudan untuk Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua itu pemerintahan militer angkatan darat, yaitu tentara ke-16 Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ditambah dengan angkatan laut Dani Naken Kantai. Dan yang ketiga adalah pemerintahan militer angkatan laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku berpusat di Makassar. 1. Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang. Ekonomi perang adalah kebijakan suatu negara untuk mengerahkan semua kekuatan ekonominya untuk menopang keperluan perang. Tujuan sistem ekonomi perang yang diterapkan di Indonesia adalah untuk memprioritaskan produksi barang dan jasa untuk memperkuat ketahanan Jepang dari serangan musuh. Ciri khas sistem ekonomi yang diterapkan Jepang di Indonesia adalah pemusatan kegiatan ekonomi untuk kepentingan perang. 2. Pada saat Jepang menerapkan sistem ekonomi perang, diberlakukan juga sistem ekonomi autarki. Sistem ekonomi autarki adalah perekonomian sumber perdagangan yang terbatas yang dilakukan oleh suatu negara. Tujuan sistem ekonomi perang dan autarki adalah untuk membuat rakyat Indonesia menderita dan kebudayaan yang bertujuan untuk menghapus pengaruh budaya Barat dan menanam khususnya Jepang di Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Jepang. Jepang juga menghapus semua buku-buku dan media massa yang berbau Barat, dan Jepang juga mempromosikan budaya Barat seperti Shintoisme, Bushido. Kebijakan di bidang politik. Pada masa pendudukan Jepang, semua partai politik rakyat pribumi dibubarkan dan dihapuskan. Surat kabar dihentikan keberadaannya serta dilarang untuk menerbitkannya dan harus digantikan dengan koran Jepang Indonesia. Pemerintah Jepang melarang rakyat pribumi untuk
untuk menghentikan semua bentuk perkumpulan dan juga akan mengendalikan seluruh organisasi nasional. Dan dalam bidang politik pemerintahan, Jepang juga membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Terjadilah perubahan di bidang politik pemerintahan, yakni adanya perubahan yang mendasar dalam sistem dengan diberlakukannya pemerintahan militer sementara waktu dan jabatan gubernur jenderal dihapuskan diganti oleh tentara Jepang. A. Pengaruh kebijakan Jepang pada bidang politik. Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon atau pemerintahan militer Jepang adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik pada tanggal 20 Maret 1942. Dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan pada tanggal 8 September 1942. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Selain itu, Jepang melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia atau Hakko Icho. Lalu melancarkan semboyan 3A atau Jepang Pemimpin, Jepang Cahaya, dan Jepang Pelindung Asia. Selanjutnya ada melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. Selanjutnya ada menarik simpati umat Islam untuk pergi haji, menarik simpati organisasi Islam atau MIAI, melancarkan politik damping, mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan nasional seperti Insinyur Soekarno, Drs. M. Hatta, serta Sultan Syahrir dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahan Belanda. Jepang juga memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia. Ini berhasil membangunkan rasa nasionalisme dalam diri rakyat Indonesia. Rasa nasionalisme juga dikembangkan oleh Jepang dalam rakyat Indonesia melalui upacara bendera. Pertama, untuk dampak positifnya, karena Jepang kerap kali menjadikan rakyat Indonesia sebagai pembantu dalam perang, rakyat Indonesia jadi memperoleh kesempatan untuk belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan militer. Salah satunya melalui pelatihan militer di pembela tanah air atau PETA. Nantinya ilmu yang mereka dapat ini bisa mereka gunakan untuk melancarkan perlawanan rakyat terhadap Jepang. Dampak positif lainnya, dulu di bidang kesenian dan kebudayaan, Indonesia sudah cukup terorganisir dalam dunia perfilman. Namun saat pendudukan Jepang, hal ini lebih meningkat lagi. Hanya saja waktu itu fokusnya cuma boleh menunjukkan dukungan terhadap Jepang. Agenda selama masa pendudukannya di Indonesia, Jepang banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya malah merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Hal ini mereka lakukan untuk memenuhi keperluan mereka, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di bidang politik, Jepang melakukan restrukturisasi pemerintahan, reorganisasi administrasi, propaganda, dan akomodasi tokoh penguasa melalui gerakan 3A, dan organisasi-organisasi seperti Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, Chosangin, dan Jawa Hokokai, serta mobilisasi massa dengan tujuan memperoleh dukungan politik dan militer dari rakyat Indonesia. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia adalah kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kekayaan alam yang ada di Indonesia membuat berbagai bangsa tergiur untuk menyerang dan menguasai Indonesia termasuk Jepang. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Serangan tersebut merupakan upaya Jepang untuk membangun suatu imperium di Asia dengan mengorbankan perang di Asia di Pasifik. Pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Namun sayangnya, hal itu berubah usai beberapa waktu menduduki Indonesia. Hal ini disebabkan karena Jepang mengetahui harapan yang besar dari bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Mereka mulai menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Upaya-upaya berlaku baik terus dilakukan pemerintahan militer Jepang dengan membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Tujuan Jepang ke Indonesia setidaknya ada 3 tujuan. Tujuan penjajahan Jepang di Indonesia yaitu yang pertama menguasai
mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri dan militer Jepang. Yang kedua, menjadikan Indonesia tempat pemasaran hasil industri Jepang. Dan yang ketiga, menjadikan bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk melawan sekutu. Pengertian BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Angkatan Darat ke-14 Jepang di Jawa pada tanggal 29 April 1945. Pembentukan BPUPKI adalah sebuah langkah konkret pelaksanaan janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Badan ini terbentuk berdasarkan maklumat Gunseikan tanggal 29 April 1945. BPUPKI adalah salah satu badan yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945. Sebenarnya, BPUPKI dibentuk oleh Jepang hanya untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun, kenyataannya BPUPKI merancang Undang-Undang Dasar Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dalam sidang-sidang yang digelar BPUPKI, beberapa tokoh pergerakan nasional Indonesia menuangkan gagasan-gagasannya untuk dasar negara Indonesia merdeka. Di antaranya adalah Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, tepatnya setelah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibubarkan. BPUPKI dikeluarkan karena dianggap terlalu cepat dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, PPKI dibentuk guna melanjutkan perencanaan kesejahteraan yang lebih matang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh penting yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedoningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh pemerintah Jepang untuk membahas rencana kemerdekaan lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 12 Agustus, Jenderal Tarauchi menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945, meliputi bekas Hindia Belanda. Namun pada tanggal 15 Agustus, ternyata tentara sekutu Jepang menyerah dan pemerintahan Jepang menyuruh Indonesia mempertahankan status quo. Hisaichi Tarauchi menyatakan bahwa pemerintahan Jepang menyetujui pendirian PPKI dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi yang dilakukan oleh golongan muda pimpinan Chairul Saleh dengan menculik Soekarno dan Hatta sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan. Penculikan tersebut dimaksudkan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi akibat adanya perbedaan antara golongan tua dan golongan muda dalam menyikapi kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya, perbedaan antara golongan tua dengan golongan muda menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia terkait waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Awalnya hal ini coba dirahasiakan dari Indonesia, tetapi gagal dilakukan. Adapun orang yang pertama kali mendengar mengenai berita kekalahan Jepang dari Perang Dunia Kedua adalah Sultan Syahrir. Tindakan pertama yang dilakukan, tindakan para pemuda Indonesia setelah mendengar berita kekalahan Jepang adalah menemui Soekarno dan Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Golongan muda yang dipimpin oleh Chairul Saleh menginginkan Soekarno dan Muhammad Hatta segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi. Akan tetapi keinginan dari golongan muda mendapat tantangan dari golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi akan diputuskan melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sebelum peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin Chairul Saleh mengadakan rapat di Pegangsaan Timur Jakarta.
rapat yang dilakukan adalah terkait kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam rapat disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan rakyat Indonesia dan bukan Jepang. Kemudian malam harinya anggota dari golongan muda Wikana dan Darwis diutus menemui Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada 16 Agustus 1945. Wikana dan Darwis juga mengancam Soekarno dan Hatta apabila pada 16 Agustus 1945 belum dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka akan terjadi pergolakan besar. Namun desakan Wikana dan Darwis tidak dituruti oleh Soekarno dan Hatta yang memperdapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dirundingkan terlebih dahulu dengan sidang PPKI. Mendengar hal itu, Wikana dan Darwis lantas kembali mengadakan rapat bersama dengan golongan muda di Jalan Cikini 71, Jakarta. Dalam rapat diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dilaksanakan pada 16 Agustus dini hari. Ketika dibawa golongan muda untuk menuju Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tidak menolak. Padahal sebagai tokoh utama PPKI, keduanya memiliki kekuatan dan kewibawaan. Hal ini terjadi karena mereka sebenarnya merasa bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan, namun karena ancaman dari pemerintah Jepang dan janji kemerdekaan, Soekarno dan Hatta belum mau mengambil keputusan. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah didesak di hadapan Sodanco Singgi, salah satu tokoh golongan muda, Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Antara golongan tua dan golongan muda pun sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Ketegangan di Rengas Dengklok dapat diakhiri setelah Ahmad Soebarjo, salah satu tokoh golongan tua, menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan menjamin proklamasi kemerdekaan terlaksana pada 17 Agustus 1945. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menuju ke rumah Laksmana Maeda dalam rangka menyusun naskah proklamasi. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta segera menyusun teks proklamasi di rumah Laksmana Maeda yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Tibur nomor 56 Jakarta. Yang keempat adalah peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pada 6 Agustus 1945, bom pertama jatuh di Hiroshima dan 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom kedua jatuh di Nagasaki. Kedua kota penting yang dihancurkan tersebut membuat kekalahan Jepang dan atas Sekutu sudah di depan mata. Ditambah lagi, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Sekutu di kapal USS Missouri. Informasi ini berhasil terdengar oleh salah satu tokoh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir, dan menjadi alasan menuntut agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Yang kelima adalah penyusunan naskah proklamasi. Kemerdekaan Indonesia kemudian disusun pada tanggal 16 Agustus 1945. Kembalinya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok. Peristiwa penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi di rumah Laksamana Muda Maeda Tadaski di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Sayuti Melik menjadi sosok yang bertugas mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara di hari bersejarah tersebut, bendera merah putih yang dikibarkan dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. Pertempuran ini terjadi tidak lama setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Rakyat Medan baru mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia 10 hari setelah teks tersebut dibacakan.
Seperti dikutip dari buku Cerita Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 2015, berita tersebut disampaikan pada 27 Agustus 1945 oleh Gubernur Sumatera, Teuku Hasan. Rakyat Medan menyambut gembira dan mereka membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Sementara itu, 3 hari sebelumnya, yakni pada 24 Agustus 1945, pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda telah menyepakati Civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa Panglima Tentara Pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Pertempuran yang berlangsung sengit selama hampir 2 tahun ini mengakibatkan sejumlah korban berjatuhan. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga mengakibatkan bentrokan di seluruh kota. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisasi oleh pasukan anggota X, pembela tanah air yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di waktu masa penduduk Jepang di Indonesia yang waktunya yang di Belanda. Pada saat itu yang bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu pasukan Indonesia menyerang tanpa syarat pada sekutu di para Pasifik yang mendarat di kota Surabaya yang terdiri dari pasukan Keisaran Britania dengan sukarelawan persemakmuran. Britania yakni Angkatan Darat India Britania dengan mendapatkan dukungan khusus oleh Tentara Kekaisaran Belanda. Puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Amin. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Sekitar 100.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri. Dalam peristiwa tersebut kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu yang dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Latar belakang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api diawali dari pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah Republik Indonesia sudah tegang, mereka menuntut agar semua senjata api yang digunakan dalam perang di tangan penduduk kecuali TKR itu Tentara Keamanan Rakyat diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tahanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Selain itu, ada pun salah satu markas peninggalan persenjataan Jepang di Bandung yang ingin diperebutkan juga oleh Inggris. Malam tanggal 21 November tahun 1945, TKR melancar dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas Inggris. 3 hari kemudian McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Bandung sengaja dibakar oleh TNI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Di mana-mana asap hitam mengepul membumbung tinggi di udara dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, 2 anggota milisi BRI yaitu Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledakkan dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Staf pemerintahan kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal dalam kota. Tapi demi keselamatan mereka pada pukul 21.00 itu juga ikut dalam rombongan yang mengevakuasi Bandung sejak saat itu. Kurang lebih pukul 12 malam, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TNI. Namun api masih membumbung membakar kota sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Akibatnya pembumi hangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TNI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan PIAS dan NIKA yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TNI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini menginspirasi Ismail Marzuki beserta para pejuang Indonesia saat itu untuk mengubah 2 baris terakhir dari lirik lagu Halo Halo Bandung menjadi lebih patriotis dan membakar semangat perjuangan beberapa tahun kemudian. Pertempuran Pebutan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel
I Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang. Untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia II, mengakibatkan gugurnya seluruh pasukan termasuk I Gusti Ngurah Rai yang kemudian dikenang sebagai salah satu puputan pada era awal kemerdekaan serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati atau Perundingan Kuningan adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat yang menghasilkan kesepakatan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan tersebut ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Latar belakang terjadinya perjanjian Linggarjati ini disebabkan oleh masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian Reville pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jenderal Van Mook dari Belanda memerintah gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang disusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai dengan bentuk Komisi 3 negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui kedua belah pihak. Pada 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatera. Tetapi Indonesia tidak mendapat wilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan, dan pakaian menuju ke wilayah Indonesia. Di mana? Di sini kita akan membahas isi perjanjian Renville. Setelah disepakati pada 17 Januari 1948, Perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera Utara, dan Sumatera, sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Dua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah kependudukan Jepang. Nah, yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Delegasi Indonesia terdiri dari ketua, di mana Perdana Menteri Amir Syajifuddin, Wakil Bapak Ali Sastromijojo, dan Agus Salim sebagai anggota, di mana juga anggota yang lain Dr. Leimenela, Monsinyur Lautar Harari, dan Kolonel TB Simatupang. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widojojo Motojo. Di sini saya akan menjelaskan persetujuan Royan-Royan. Persetujuan Royan-Royan merupakan hasil perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Hotel Des Indes Jakarta yang terjadi pada tanggal 14 sampai 24 April pada tahun 1949. Perundingan tersebut dihadiri oleh masing-masing ketua delegasi, yaitu Muhammad Royan dan Van Royan. Persetujuan Royan-Royan atau Royan-Royan Statement baru ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Secara resmi, pertemuan di Jakarta berlangsung pada tanggal 14 sampai 24 April pada tahun 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Rombongan delegasi Belanda tiba di Jakarta pada tanggal 12 April 1949 yang dipimpin oleh Dr. Randus Van Royan dengan anggota-anggotanya dan 4 orang penasehat. Pada tanggal 15 April,
Pada tanggal 15 April 1949, rombongan delegasi Republik Indonesia tiba di Jakarta dari Bangka dengan ketua delegasi yaitu Mr. Muhammad Roem dan wakil ketua Mr. Ali Sustronitjojo dengan anggota-anggotanya beserta 5 orang penasehat. Hasil perundingan yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Roem-Royen ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Isi perjanjian tersebut sebenarnya merupakan pernyataan damai dari kedua belah pihak. Adapun isinya adalah: pertama, delegasi Indonesia menyatakan kesediaan mengeluarkan perintah kepada pengikut republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. B. Mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. C. Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. 2. Delegasi Belanda menyatakan kesediaan menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. B. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Dalam perjanjian Roem-Royen 7 Mei 1949, Indonesia dan Belanda telah menyepakati tentang pelaksanaan konferensi meja bundar yang akan diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada bulan Desember 1949. Pemerintah Indonesia menilai perlu adanya persiapan strategi diplomasi dan konsolidasi sebelum melaksanaan KMB. Dengan latar belakang tersebut, maka diadakanlah konferensi inter-Indonesia antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara bagian yang tergabung dalam Byzantine Force of Iraq atau BFO. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 kali. Konferensi Indonesia pertama dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 22 Juli 1949 di Hotel Tugu Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia 1 dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan agenda utama pembahasan masalah pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari hasil konferensi Inter-Indonesia 1 adalah: yang pertama, RIS akan melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi dalam bentuk negara federal. Yang kedua, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri. Yang ketiga, presiden dan menteri akan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif. Yang keempat, pembentukan 2 badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara Bagian. Konferensi Inter-Indonesia yang kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi yang dipimpin Muhammad Hatta ini membahas masalah pokok yang telah disetujui di Yogyakarta. Melalui konferensi ini, RI dan BFO membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebelum dan sesudah KMB. Konferensi Meja Bundar merupakan konferensi yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dalam menyelesaikan permasalahan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. KMB diadakan pada tanggal 28 Agustus sampai 2 November 1949 yang dihadiri oleh Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. Sebagai wakil dari negara boneka yang diciptakan oleh Belanda, 5 daerah otonom dari Republik Indonesia Serikat. Latar belakang konferensi Meja Bundar. Pasca kemerdekaan Indonesia, antara Indonesia dan Belanda mengalami konflik di berbagai daerah. Guna memperebutkan hak asasi, hak atas wilayah Indonesia, upaya damai dilakukan melalui jalur diplomasi namun tidak menyelesaikan masalah. Diawali dari perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, itu perjanjian Renville pada tahun 1948, dan perjanjian Roem-Royen pada tahun 1949.
Diadakannya konferensi meja bundar merupakan hasil dari kesepakatan pada perjanjian Royan yang diinginkan penyelesaian antara Republik Indonesia dan Belanda. Latar belakang KMB ini adalah untuk menyelesaikan masalah antara Republik Indonesia dan Belanda. Hal ini terlepas dari peran PBB yang menekan Belanda untuk memulihkan kembali keadaan Indonesia. PBB memaksa Belanda untuk menyelesaikan konflik secara damai antara kedua belah pihak pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Diadakan konferensi meja bundar yang menjadi titik terang upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Delegasi konferensi meja bundar. Dalam konferensi meja bundar ini ada beberapa delegasi atau wakil dari masing-masing pihak. Dr. Handus Muhammad Hatta ditunjuk sebagai delegasi dari tanah Indonesia, yaitu dan J.H. van Mersefan mewakili Belanda, sedangkan Sultan Hamid II mewakili BFO. Dari pihak kunci, PBB diwakili oleh Cirtai sebagai pihak netral. Turut hadir pula dari dari perwakilan Indonesia Muhammad Rem, Mr. Supomo, Dr. J. Jelman, Mr. Ali Stromatni Jojo, dan Hadimoto, Insinyur Juanja Sekiman, Mr. Sujojo Kinotos, Sumatera Judiso Kusumo, Mr. Abdul Karim Trijukjo, Kosebeng TB Silatupang, serta Mr. Sumuwardi. Hasil konferensi meja bundar Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun. Hasil konferensi meja bundar Belanda mewakili sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan ini dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan uni Indonesia dan Belanda diketuai dengan Belanda. RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. Indonesia secara sah diakui secara de jure oleh Belanda melalui KMP pada tanggal 27 Desember 1949. Penandatangan naskah yang menyerahkan kelangsungan di 2 kota, yaitu Amsterdam dan Jakarta. Oh wow!